Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menghadiri seminar hasil tugas akhir saya. Perkenalkan, saya Muhammad Yudhistira Rahmatullah Huzaimah. Di sini saya akan membawakan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Industri di Provinsi Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan faktor biofisik, sosial, dan keberlanjutan dengan menggunakan EWM AHP dan simulasi Monte Carlo. Jadi di sini saya tampilkan berupa data luas perkebunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana saat ini didominasi oleh komoditas kelapa sawit dengan luas area sebesar 87% dari total luas semua perkebunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan komoditas lain terdapat seperti karet yang berada di angka 8%, kakao dan kopi yang di bawah 1%, serta lain-lain itu mencapai 3%. Yang dimana setiap dari komoditas ini memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap lingkungan. Yang di sini saya tampilkan untuk yang berwarna merah itu dampaknya terhadap air dengan satuan miligram per liter, dan juga untuk yang biru adalah dampaknya terhadap udara, yang dimana kilogram CO2e per kilogram produksinya. Di sini dapat dilihat bahwa kelapa sawit yang mendominasi Provinsi Kalimantan Timur itu memiliki dampak paling tinggi di antara komoditas lainnya. Sehingga inilah yang menjadi alasan dari penelitian yang saya lakukan, yang dimana di sini terdapat 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui faktor apa yang menjadi faktor dengan pengaruh tertinggi atau bobot tertinggi dengan menggunakan metode penggabungan entropy weighted method dengan AHP. Selanjutnya adalah untuk mengetahui hasil analisis kesesuaian lahan untuk semua komoditas, yaitu adalah kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi. Dan yang terakhir adalah mengetahui pengaruh ekonomis dari skenario penggunaan lahan berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan. Dengan adapun batasan untuk penelitian ini, yang pertama adalah wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan data tahun 2022, dan asumsi di mana seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu dapat digunakan sebagai lahan perkebunan. Untuk di sini saya akan menyampaikan garis besar dari penelitian saya, yang dimana terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pembobotan, yang tengah adalah analisis kesesuaian lahan, dan terakhir adalah simulasi. Pada bagian pembobotan dimulai dengan metode entropi, di mana di sini menggunakan input ambang batas dari kesesuaian lahan untuk semua komoditas dan akan menghasilkan output berupa nilai bobot entropi, yang dimana output tersebut juga menjadi input dalam pembobotan AHP, dan juga untuk AHP dihasilkan bobot final untuk setiap faktor. Yang dimana lanjut ke tahap berikutnya, yaitu analisis kesesuaian lahan. Di sini menggunakan 2 input, yaitu bobot faktor dan juga map untuk setiap faktor dari yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Setelah didapatkan, untuk analisis kesesuaian lahan akan mengeluarkan 2 output, yaitu berupa map kesesuaian lahan dan juga total area untuk setiap kategori. Adapun dilanjutkan dengan simulasi menggunakan 2 data. Data yang pertama adalah luas area untuk penanaman dan juga data dari faktor ekonomis yang digunakan. Dan yang terakhir dihasilkan untuk insight dari sisi ekonomi dari kesesuaian lahan. Berikut merupakan struktur hierarki AHP yang dimulai dari tujuan, yaitu untuk mengetahui kesesuaian lahan, terbagi menjadi 3 faktor: biofisik, sosial, dan keberlanjutan, yang masing-masingnya memiliki subfaktor tersendiri. Dan untuk hasilnya akan terbagi menjadi 4 alternatif, yaitu sangat sesuai atau S1, sesuai S2, kurang sesuai atau S3, dan yang terakhir tidak sesuai atau ditandai dengan N. Untuk hasil pertama pada tahap pembobotan, di sini saya mendapatkan hasil berupa bahwa untuk faktor paling berpengaruh dari 13 faktor yang ada adalah suhu rata-rata dengan besar 0,0904. Adapun untuk faktor dengan bobot terendah ada pada penggunaan dan tutupan lahan sebesar 0,001.
0633. Selanjutnya berikut saya tampilkan dari biaya perawatan, biaya operasional ditambah dengan biaya operasional dikali dengan jumlah periode. Dan untuk perhitungan total cost didapatkan dari penjumlahan fixed cost dengan variable cost dan juga dikali dengan luas wilayahnya. Untuk hasil yang diinginkan dari simulasi ini adalah menghitung net value atau keuntungan bersih yang didapat dari income dikurangin dengan total biaya. Adapun output pertama di sini saya tampilkan untuk probabilitas luarannya. Di sini terbagi menjadi 3 kategori. Yang berwarna merah adalah kerugian atau nilai minus. Selanjutnya adalah yang kuning atau keuntungan kecil, yaitu keuntungan di bawah nilai 100 triliun. Dan juga untuk yang hijau adalah keuntungan besar, di mana keuntungan bernilai di atas 100 triliun. Sedangkan ini merupakan luaran lain yang menggambarkan dari density setiap skenario terhadap pendapatan bersih. Di sini didapati bahwa baseline mendapatkan luas yang paling melebar, dan juga untuk skenario 2 yang dimana tadi cuma mendapat 0,01% kerugian, itu memiliki kepadatan yang lebih padat. Sedangkan skenario 3 mendapatkan nilai paling kanan atau nilai maksimum dari simulasi. Sehingga berdasarkan hasil yang sudah disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa untuk pembobotan entropi AHP di sini hasil entropi menjadi input dalam AHP dan juga didapatkan suhu rata-rata merupakan faktor dengan bobot tertinggi, sedangkan penggunaan tutupan lahan merupakan faktor dengan bobot terendah. Selanjutnya untuk hasil analisis kesesuaian lahan didapati bahwa karet merupakan komoditas dengan S1 atau kesesuaian paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian disusul oleh kelapa sawit, kakao, dan yang terakhir adalah kopi. Sedangkan untuk simulasi didapati bahwa nilai probabilitas skenario 2 merupakan nilai paling baik dengan rata-rata hasil tertinggi, sedangkan nilai maksimal itu didapati dari skenario ketiga dengan total nilai keuntungan maksimal adalah 325 triliun rupiah. Adapun saran dari penelitian ini, yang pertama, untuk pihak terkait pengelolaan perkebunan dapat menjadikan hasil ini sebagai keputusan penggunaan lahan, dan juga untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek maupun faktor yang lebih beragam maupun lebih luas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Alvin.